Wahida Purnamasari dari kelas akuntansi 4 pagi C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laba ditahan. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan yaitu sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba ditahan ini merupakan modal yang berasal dari dalam perusahaan. Berikut adalah pos-pos yang dapat menaikkan dan menurunkan laba ditahan. Bisa dilihat pada pos-pos yang dapat menurunkan laba ditahan. Jadi pada tabel ini, yang dapat menurunkan laba ditahan itu ada pada tabel sebelah kiri, nomor 1 sampai nomor 6 bisa dibaca. Dan yang dapat menaikkan laba ditahan itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 3, laba bersih, penyelesaian periode sebelumnya, atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, dan yang terakhir itu ada penyesuaian akibat kuasi organisasi. Laba yang ditahan ini dapat digunakan untuk 1. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Ini tergantung pada hasil rapat umum pemegang saham. Hasilnya apakah dividen dibagikan atau tidak. Yang kedua itu penutupan kerugian, sehingga jika perusahaan mengalami kerugian pada tahun lalu, hal ini bisa ditutup dengan laba ditahan yang tersedia. Yang ketiga, cadangan untuk tujuan tertentu, bisa untuk pengembangan usaha atau membayar utang perusahaan. Yang keempat, rekapitulasi. Rekapitulasi ini ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan. kebijakan dividen. Dividen yaitu laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen ini akan mengurangi laba ditahan perusahaan. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan berdasarkan akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa yang akan datang. Namun, tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung kondisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Seluruh dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan, karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan, maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Yang pertama yaitu dividen tunai atau kas. Dividen ini dibayarkan kepada pemegang saham berupa uang tunai. Berikut adalah contoh soalnya. Bisa dilihat contoh soal dari dividen tunai. Nah, untuk 1 juta dolar ini diperoleh dari pembagian dividen sebesar 1.000 dolar dikalikan dengan lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2005 ini pencatatan dividen tidak ada di jurnal. Karena pada tanggal 20 Desember 2005 ini sudah dicatat, dan pada tanggal 28 Desember ini pencatatan dividen dilakukan oleh pemegang saham. Dan jurnal terakhir pada tanggal 20 Januari 2006 yaitu pembayaran dividen dengan mendebet hutang dividen kas dan mengkredit kas sebesar 1 juta dolar. Yang kedua yaitu dividen properti.
Dividen properti dibayarkan dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan, atau aktiva lainnya. Berikut adalah contoh soalnya. Contoh dari dividen properti. Pada tanggal 20 Desember 2005 itu ada transaksi pengumuman dividen. Pengumuman dividen sebesar $550 didapat dari $1.100.000 dibagi 10.000 lembar dikalikan dengan 5.000 lembar saham dengan jurnal debit laba ditahan dividen properti $550 dengan kredit hutang dividen properti sebesar $550. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2005, transaksinya yaitu pencatatan keuntungan. Pencatatan keuntungan ini diperoleh dari sebelumnya $1.100.000 dikurangi dengan dividen tunai sebesar $1 juta sama dengan 100.000 dibagikan dengan 10.000 lembar saham, jadi didapat 10 rupiah. Nah, selanjutnya 5.000 lembar saham itu dikalikan dengan 10 rupiah tadi. Jadi jurnalnya mendebet investasi saham PTX dengan mengkredit keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50.000. Selanjutnya, tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen dengan jurnal mendebet hutang dividen properti sebanyak $550 dengan mengkredit investasi saham PTX sebesar $550. Yang ketiga yaitu dividen likuidasi. Dividen likuidasi merupakan pengembalian modal dan bukan laba ditahan. Dikeluarkan saat Dewan Direksi akan melakukan likuidasi bisnis dan mengembalikan semua aset bersih yang tersisa kepada pemegang saham. Berikut adalah contoh soalnya. Contoh dividen likuidasi. Pada tanggal 20 Desember 2005, transaksi berupa pengumuman dividen dengan jurnal debit laba ditahan sebesar $900, tambahan modal disetor sebesar $300 dengan mengkredit hutang dividen sebesar $1.200.000. Pada tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen jurnal tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen dengan jurnal debit hutang dividen dengan kredit kas sebesar $1.200.000. Selanjutnya yaitu dividen scrip atau dividen hutang. Dividen scrip atau dividen hutang yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga atau bisa juga tidak. Berikut adalah contoh dari dividen scrip atau dividen hutang. Contoh dividen scrip atau dividen hutang. Pada tanggal 20 Desember 2005 itu ada transaksi pengumuman dividen dengan debit laba ditahan dividen scrip dan kredit wesel bayar sebesar $1 juta. 28 Desember 2005 pencatatan dividen tidak ada di jurnal. Lalu tanggal 20 Januari 2006 itu ada pembayaran dividen dengan debit wesel bayar sebesar $1 juta. Biaya bunga sebesar $8.333 dengan kredit kas $1.833. Nah, $8.333 ini diperoleh dari 10% bunga per tahun. 10/100 dikali 12 dikalikan dengan 1 juta. Lalu bisa diperoleh $8.333.
Yang keempat yaitu dividen saham, pembagian tambahan saham tanpa dipungut biaya bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Dividen saham itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Jadi perusahaan akan menghasilkan laba yang cukup tetapi tidak tersedia, namun arus kas kurang mencukupi. Kondisi kas tidak memungkinkan untuk pembayaran dividen secara tunai, sehingga laba dibagikan bukan dengan tunai tapi dengan saham. Yang kedua, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran uang tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Biasanya ekspansi ini untuk perluasan atau menambah usaha baru. Yang ketiga, untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya turun. Ukuran dividen saham. Ukuran dividen saham ini dibagi menjadi dua, dividen saham kecil dan dividen saham besar. Yang pertama, dividen saham kecil atau ukuran kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar yang wajar. Yang kedua, dividen saham besar atau lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai nominal. Akuntansi ini berdasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Berikut adalah ilustrasi dividen saham. Dividen saham 10% diumumkan dengan mendebet laba ditahan dividen saham sebesar $75. Bisa dicari dengan 50.000 dikalikan 10% saham yang diumumkan dikalikan dengan $15 per saham. Lalu kredit dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar $50.000. Kredit lagi keuntungan atau premi saham-saham biasa sebesar $25. Saham yang diterbitkan, debit dividen saham biasa yang dapat didistribusikan dengan kredit modal saham-saham biasa sebesar $50.000. Pengaruh dividen saham. Jadi itu ada aktiva, modal saham biasa, keuntungan saham biasa, dan laba ditahan sebelum dan sesudah. 225 itu didapat dari laba dividen kas sebesar $1 juta, properti sebesar $550.000 dan skrip sebesar $1 juta. Jadi totalnya $2.550.000 dibagikan dengan 10. Jadi hasilnya 255. Nah, 200 selanjutnya itu ada keuntungan saham biasa sebesar 25. Nah, outstanding share-nya itu berbeda. Sebelumnya itu $50.000 dan sesudah dividen itu $55.000. Saham dapat dibagikan dengan cara 1. Biasa. Dividen saham merupakan saham yang jenisnya sama. Dividen saham biasa untuk pemegang saham biasa, dividen saham prioritas untuk pemegang saham prioritas. Yang kedua itu adalah spesial atau khusus. Jadi spesial atau khusus ini kebalikan dari yang biasa. Yang pertama, dividen saham berupa saham yang jenisnya berbeda. Dividen saham prioritas untuk pemegang saham biasa dan dividen saham biasa untuk pemegang saham prioritas. Berikut adalah ilustrasi pemecahan saham atau stock split pada uang 5.000. Nah, pemecahan saham ini dapat mengurangi nilai pasar supaya investor mampu membeli saham. Yang kedua, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham. Yang ketiga, menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham.
Penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Penyajian. 3 kategori berikut biasanya muncul pada kelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham atau modal dasar. Yang kedua, tambahan modal disetor atau modal yang melebihi nilai pari atau nilai ditetapkan. Yang ketiga, yaitu laba ditahan. 2 kategori yang pertama yaitu modal saham dan tambahan modal disetor merupakan modal kontribusi atau disetor. Sementara laba ditahan merupakan modal yang diperoleh perusahaan. Ketiga kategori tersebut dilaporkan dalam bentuk ikhtisar pada laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan.